Cahaya Ramadan. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang kupuja, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang kupuja, Nabiullah Muhammad, manusia yang kucinta, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi Assalamualaikum. Iya. Oh iya. Loh. Oh hari ini acara bukbernya Kak Aya. Oh. Iya iya. Papa di TVRI. Oh mungkin nanti agak malam habis taraweh baru nanti bisa ketemu. Mau dijemput? Dijemput di mana? Oh, ya udah. Nanti malam Papa jemput ya. Baik-baik Kak ya. Iya. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Mas Taufik, teleponan sama siapa jam segini? Udah mau mulai siaran loh. Anak saya. Oh anak, anak siapa? Anak saya. Bukan anak yang lain. Bukan saya. anak tetangga ya? Bukan. Kok bisa akrab gitu sih tadi? Namanya siapa tadi? Namanya Zahra. Oh Zahra. Memang dari dulu sih akrab. Heeh. Jadi memang kita nih kan sebagai orang tua memang harus bisa mengembong Kak Asik, Siva, ya kan? harus jadi bestie juga gitu ya? Kalau baru lahir mungkin kita harus mengajarkan mereka banyak hal, tapi semakin dia besar mungkin kita bisa menjadi teman dia. Oh, kan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Ramadan ya? Benar. Iya betul. Boleh Ustazah. Bunda gabung? Boleh dong, Bunda. monggo. Masya Allah. Udah nih kursi panasnya sudah ada nih Bunda nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Wow, Silakan, Masya Bun. Allah. Lagi pada ngapain? Wah, Tadi baru cerita ada anak saya telepon Bun. Masya Allah. Telepon pengen buka bukber dengan temannya. Nah, Kak Tifa tanya, itu anak siapa? Ya anak saya. Masa anak yang ya kan soalnya Pertanyaannya sensitif. sensitif. Karena tadi akrab banget ini Bunda. Ngobrolnya tuh udah kayak bestie gitu. Jangan-jangan Harus sama siapa? begitu. Harus begitu ya? Iya. Oh, jadi sama anak itu kita memposisikan diri sebagai Ada kalanya kita sebagai teman. teman. Ada kalanya kita sebagai guru.
Ada kalanya ya kita memang orang tua murni. Tapi ada kalanya kita justru mengalah, menganggap dia lebih utama, lebih pinter, sebagai apa? Sebagai apresiasi bahwa anak kita adalah bukan barang, tapi satu orang, satu makhluk yang punya kepribadian. Masya Allah, dalam sekali ini baru mulai aja udah dalam banget ya. Kita kenalin dulu Kak Tifa, Boleh beliau dong. ini. Nah pemirsa TVRI Ya. Jogja, beliau ini bukan sembarang. Narasumber yang kita hadirkan khusus bicara tentang tema kita hari ini, orang tua yang menginspirasi bagi anak-anaknya. Beliau adalah Ustazah Eni Harjanti, trainer dan instruktur parenting. Wah. Masya Allah, ini udah sering juga loh saya lihat. Bunda iya? ada di mana-mana. Channel udah sering ini. Iya, di kalau TV Ustazah. juga banyak, luar biasa. Nah Ustazah, tadi saya senang tadi. Ustazah memulainya dengan kita bisa berperan menjadi beberapa orang. Nah, bisa sedikit diperdalam di bagian ini Ustazah. Kapan kita menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi guru tadi. Pada prinsipnya begini, setiap orang tua harus menyadari bahwa apapun yang dilakukan oleh orang tua akan memberi efek. Apakah itu efek positif atau efek negatif untuk anak-anaknya. Ini yang perlu sekali harus menjadi perhatian setiap orang tua. Pada prinsipnya, orang tua itu hanya ingin menjadikan anak itu hebat dan kuat. Betul. Tapi bagaimana cara hebat dan kuat itu? Ataukah di dalam ayat-ayat Al-Quran ada pesan khusus dari Allah bahwa kita sebagai orang tua harus meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi yang hebat? Nah ini yang perlu kita gali. Nah dalam penggalian ini tentu saja kita tidak bisa kan lepas dari Al-Quran. Iya dong, betul. Oke. Nah Ustazah, kalau saya senang memulai dengan big why, kenapa gitu Bu Ustazah. Nah, sebenarnya kenapa tema ini menjadi sangat penting dan relevan kita angkat? Gini, Ustazah. karena banyaknya orang tua tidak menyadari bahwa anak adalah hasil imitasi dari orang tuanya. Tahu nggak? Duplikasi Anak itu ya? duplikat, anak itu barang tiruan. Bahkan orang tua bisa dikatakan cermin terbesar dari anak adalah orang tua. Seperti apa masa depan anak saya? Seperti apa karakter anak saya? Seperti apa pola pikir anak saya? Itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kehidupan orang tuanya di dalam rumah. Ini yang sering tidak disadari. Contoh, ada anak kecil tiba-tiba ngatain bapaknya, ayah ngeyel. Dek, dari mana kamu dapat ini? Kapan itu mama bilang kalau ayah ngeyel? Oh, ada sumbernya karena kemarin Iya. kejadian dan dia mendengar ya. Iya kan, anak tidak langsung ketika sekarang mendengar harus keluar hari ini. Iya. Tapi dia simpan di saat yang tepat itu akan muncul. Nah kalau itu munculnya setiap hari, jadilah karakter. Iya, betul. Kalau munculnya tiap hari. Nah, siapa yang ditiru? Ya tadi, bagaimana bicara orang tuanya, perilaku orang tuanya, sikap-sikap orang tuanya, bahkan bagaimana orang tua mengambil keputusan untuk anaknya, itu sangat berpengaruh. Maka satu ketika dalam sebuah hadis dikatakan setiap anak yang lahir itu fitrah atau fitri atau suci. Bagaimana kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya setiap orang tua memiliki pengaruh yang luar biasa dalam membentuk karakter anak-anaknya. Oke, nah Bunda, ini kan kalau tema kita ini mengenai orang tua inspirasi bagi anak-anaknya. Iya. Ini sebenarnya definisi dari orang tua itu menjadi inspirasi yang seperti apa? Karena kan yang namanya orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik. Betul. Tapi ada Iya. kalanya kita tuh punya kelemahan. Jadi apakah memang menjadi orang tua tuh harus jadi orang tua yang super, orang tua yang sempurna? Padahal kadang kita harus membagi waktu untuk anak aja tuh masih sulit gitu. Apalagi yang bekerja gitu Iya. kan, yang from 9 to 5 apa gimana. Jadi definisinya sebenarnya seperti apa? Sebenarnya gini, bagian depan tadi Bunda sudah sampaikan. Yang tujuan kita hari ini apa toh, misalnya menanamkan kesadaran kepada orang tua bahwa apapun yang dilakukan, yang diucapkan, yang menjadi mungkin kebiasaan keseharian, itu semua akan menginspirasi anak-anaknya sehingga hal itu menurut anak pantas untuk ditiru setiap saat. Oke. Ya, jadi kalau kita misalnya mau pakai bahasa yang ini inspirasi, ya berarti setiap perbuatan orang tua adalah memberi ide kepada anak untuk melakukan hal yang sama.
Oke. Dan tentu saja inspirasi paling utama adalah Al-Quran. Iya, betul. Ada teman kita, Kak Iya. Dila, yang akan membacakan Al-Quran. Assalamualaikum Sekar. Waalaikumsalam Pak Taufik. Ya, hari ini akan membacakan surat apa? Surat An-Nisa ayat 9 dan At-Tahrim ayat 6. Boleh, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سديدا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Sekar Putri. Masya Allah, namanya juga ini luar biasa cantik sekali ya. Sekar Putri. Suaranya juga. Semoga bagi yang membacakan dan yang mendengarkan dan bagi Anda semuanya pemirsa ini bisa mendapatkan pahala berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya juga ampunan darinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bunda ini langsung juga ingin merujuk kepada tadi ayat suci Al-Qur'an yang sudah dilantunkan dengan begitu indah. Apa sih sebenarnya benang merah dari tadi makna yang ingin disampaikan dari beberapa ayat suci Al-Qur'an tadi? Oke. Sekarang gini, Mbak Putri atau Mbak Sekar? Dua-duanya ya? Dua-duanya. Itu baca surat An-Nisa ayat 9. Waliyahsaladi. Dan hendaklah kamu takut. Jadi Allah mengingatkan kepada semua manusia, hendaklah takut jika meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Yang dikhawatirkan akan kesejahteraannya. Artinya, bahasa simpelnya, jangan mati dulu kalau anakmu belum hebat. Jangan mati dulu kalau anakmu belum menjadi orang yang kuat. Pertanyaannya kapan kita mati? Kita nggak ngerti. Karena kita nggak ngerti kapan mati, maka pendidikan pada anak harus diberikan sejak dini. Supaya apa? Sewaktu-waktu kita mati, kondisi anak kita dalam keadaan yang kuat. Kuat tentu saja spiritualnya, emosionalnya, intelektualnya, bahkan sampai ekonominya, sampai mentalnya, semuanya harus kita bikin kuat, termasuk karakternya. Sosialnya juga ya Bu? Iya. Kemudian yang bagian kedua tadi dibacakan surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Benang merahnya berarti inspirasi yang kita maksud adalah inspirasi untuk selalu berbuat baik, inspirasi untuk selalu menjauhi neraka. Karena sebelum kita beri bingkai kayak gitu, yang namanya inspirasi kan inspirasi apa aja. Tapi kalau rujukannya di surat At-Tahrim, berarti inspirasi bagaimana orang tua menginspirasi anak-anaknya untuk lebih dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Seperti itu. Dari penjelasan Bunda tadi,
Kalau saya tangkap gini Bunda, seolah-olah sukses itu jangan kita harapkan di zaman anak kita saja. Iya. Tapi kita pun harus berhasil dulu Iya, sebelum iya. bisa kita duplikasi. Begitu Bunda? Bagaimana anak menjadi sukses kalau orang tuanya nggak sukses? Maka saya bilang, pendidikan itu sebenarnya sebuah proses. Jadi targetnya bukan sekedar nilai, tapi bagaimana mengimplementasikan nilai yang diperoleh dalam pendidikan. Sehingga dalam pendidikan adalah tujuannya apa? Membangun kecerdasan, membangun mental, membangun akhlak, membangun jiwa, membangun fisik. Semua membangun, yang namanya membangun nggak ada habisnya. Jadi pendidikan bukan dinilai, tapi bagaimana mengimplementasikan nilai yang diperoleh. Anak yang memperoleh nilai agama di sekolah 10, belum menjadi harapan kalau dia tidak melakukan sholat di rumah. Oh ya. Nah sekarang bagaimana inspirasi seorang anak kecil di sekolah diajak oleh gurunya, ayo nak kita sholat, ayo nak kita sholat. Enggak, kenapa enggak? Bapakku aja di rumah enggak sholat. Ini Contoh nyatanya di rumah. Di rumah. Iya, benar. iya, jadi orang tua adalah inspirasi. Berapa menit ketemu guru dan berapa lama ketemu kedua orang tuanya. Siapa yang ngajari doa mau makan? Gurunya. Dengan siapa anak itu makan? Orang tuanya. Orang tua. Orang tuanya. Iya. Jadi sini. Jadi yang lebih pokok adalah bagaimana orang tua ini, bukan gurunya. Kita tidak boleh menjadi orang tua, anakku sudah tak sekolah di sekolah yang mahal, yang gurunya hebat-hebat, masa bodoh lah, kan sudah tanggung jawab gurunya. No. Doa mau tidur dari gurunya, tapi dengan siapa anak itu tidur? Orang tuanya. Dengan orang tuanya. Nah ini juga yang saya tangkap adalah bagaimana kemudian kita ini sebagai orang tua bisa memberikan life skill gitu ya. Agar nanti bekal ini yang bisa kita tularkan kepada anak kita. Sehingga pada saat nanti kita meninggal duluan, mereka tuh sudah bisa mandiri dan sudah bisa menjadi Kuat orang tadi. kuat tadi. Itu Meninggalkan tadi. anak yang kuat. Nah ini kan kadang juga tadi yang Bunda sampaikan belum banyak ya. Yang akhirnya orang tua ini merasa ada kebutuhan loh untuk bisa mengajari anaknya. Hanya menitipkan anaknya di sekolah. Bagaimana kemudian bisa menumbuhkan rasa oke, aku punya keluarga, aku punya rasa tanggung jawab, ternyata bukan hanya di luar saja pekerjaanku, tapi yang utama adalah anakku loh, ini adalah generasiku. Boleh tidak sih mindsetnya sebagai anak ini sebagai investasi sebenarnya, Bunda? Sebenarnya nggak cuma mindset, memang seharusnya begitu ya? Seharusnya loh. Anak adalah investasi kedua orang tuanya, maaf, dunia akhirat. Dunia akhirat. Nggak cuma investasi Dunia. Tapi saya bilang investasi dunia akhirat. Gimana? Anakku menjadi dokter, tapi ahli ibadah. Karena balance. dokternya akan lepas ketika aku dikubur. Ahli ibadahnya yang akan mengikuti aku sampai kapanpun. Jadi kalau aku cuma punya anak yang sukses di dunia, tapi tidak memiliki kesuksesan di akhirat, nah akhirnya kita masuk kubur, dia sudah bukan siapa-siapa kita lagi. Iya, betul. Iya kan? Iya. Nah, ada peribahasa, bisa karena biasa. Iya. Oke. Iya kan? Nah, bagaimana anak bisa menjadi seperti itu? Karena dibiasakan, Karena dibiasakan. setiap saat. Dari rumahnya dibangun, biasa dari kecil. Ada orang bilang, poso kok setengah hari, nggak boleh itu menjerumuskan anak. Oh tidak, untuk kebaikan perlu latihan. Betul. Dan nilai puasa setengah hari masalah pahala, wallahu alam. Bukan kita yang mengukur Bunda ya. Bahasa guruan saya belum pernah jadi panitia pembagian pahala. Betul. Betul. Iya kan? Kenapa kita yang repot? Karena ya? kita yang repot, yang penting kita mendidik anak dan membiasakan. Nah, keburukan itu terbentuk karena biasa, apalagi kebaikan. Betul. Harus kita biasakan. Jadi kalau ada orang bilang puasa setengah hari, menjerumuskan itu, masa boleh puasa setengah hari? Oh tidak. Nawa itu kita, niat kita adalah melatih. Betul. Latihan fisik, latihan jasmani, latihan rohani, sampai latihan membiasakan diri perut ini kelaparan. Kan ini butuh latihan. Oke. Nah kalau sudah begitu, biasa, sholat butuh latihan. Iya. Betul. Mau pergi sekolah, jabat tangan bapaknya juga latihan. Kayak tadi mau buka bersama, telepon ayah, papa, abi. Itu butuh latihan. Betul. Iya, kalau nggak dilatih ya pergi aja. Betul. Ada pepatah juga yang bilang terbentur hingga terbentuk. Tentu, Salah iya. satunya mungkin juga inspirasinya dari situ ya, Iya. Bunda ya. Iya. Oke. Tapi agak susah ya. Agak susah ya. Terbentur soalnya. Terbentur sampai berkali-kali. Kalau capek
pergi dia nggak Pergi jadi. dia. Iya. Rangkul lagi Bunda biar nggak pergi. Bunda, kan ada, kalau tadi Bunda yang bilang kan, yang Bunda sampaikan tadi kan ideal tuh. Orang tua bisa menginspirasi anaknya. Tapi di luar sana ternyata banyak juga yang Inspirasi tapi kebalik. kebalik. Iya. Yang anak itu seolah-olah ingin mencari inspirasi dari siapa gitu Bunda. Ternyata orang tuanya nggak bisa ya mohon maaf, nggak bisa dicontoh misalnya gitu. Nah anak ini harus kemana sebenarnya Bunda? Maaf, ada istilah krisis idola. Krisis idola. Oke. Ketika orang tua tidak mampu menjadi idola anak-anaknya. Terkadang ada anak itu malu mengakui itu ayahku, itu ibuku. Karena apa? Karena memang ayah dan ibunya tidak pantas untuk diidolakan. Kembali ke bagian awal, sadarilah para bapak dan sadari para ibu bahwa setiap ucapan, setiap langkah, setiap komitmen, setiap apapun dari kedua orang tuanya itu akan memberikan dampak pada terbentuknya kepribadian seorang anak. Ini yang kadang tidak disadari. Ada orang tua yang menganggap kalau aku sudah membelikan mainan yang paling mahal, selesai. Iya. Makan kenyang, selesai. Iya. Membelikan baju, membelikan ini, selesai. Tapi lupa, kebutuhan anak sesungguhnya tidak cuma itu. Dia butuh belian, butuh kasih sayang, butuh dongeng, butuh cerita-cerita yang terkadang, "Ma, nanya dong." Kayak gitu tanyain ke mama. Mama udah capek. Mama sehari udah kerja. Urusan mama itu banyak. Kayak gitu tanya sama mama. Pernah nggak ada rumah tangga yang seperti itu? Banyak Ada, ya. banyak. Sehingga anak merasa status punya ayah. Status punya ibu. Tapi aku tidak selebihnya dengan seorang anak yang tanpa ayah dan tanpa ibu. Aduh, jangan sampai ya kita seperti itu ya Kak Dan Taufik itu ya. mungkin salah satu sebab kenapa dia lari ke handphone ya Bunda ya. Lari ke Iya, temannya ya. Bisa masih juga, Bunda? lumayan lari ke handphone ya. Kadang dia menganggap narkoba yang bisa menjawab pertanyaannya. Kadang dia mencari teman, tapi temannya salah. Iya. Akhirnya menjadi nggak karu-karuan. Tempat pelariannya salah. Kalau gitu terus gimana cara kita? Bikin orang tua sebagai idola anak-anaknya. Pertama, komunikasi. Komunikasi. Jadi luar biasa Pak Taufik. Iya. Komunikasi. Nah Sudah Bunda, dipraktekin. sebelum yang kedua ternyata kita harus break dulu Bunda. Oke, Ya, tadi komunikasi wow. kita jeda dulu Tapi pemirsa. bukan coffee break ya. Oh, beda deh ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan. Tetap di Cahaya Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman, cahaya Ramadan.
Iya, menjadi orang tua yang inspiratif pastinya menjadi dambaan ya setiap orang tua di seluruh muka bumi. Bahkan memiliki orang tua yang inspiratif ini juga merupakan impian dari masing-masing anak agar nantinya punya bekal yang mumpuni, bukan hanya ada status sebagai anaknya siapa, orang tuanya siapa, tapi juga ada peran orang tua yang hadir di situ. Sehingga nanti bisa menjamin seperti apa sih kehidupan si anak di dunia maupun di akhirat insya Allah. Nah, ini semakin menarik dan semakin mengena di hati, semakin sampai di ubun-ubun juga nih. Aduh, kadang merinding dengar kata-kata Bunda nih. Mungkin boleh disampaikan juga ya, ini Mas Taufik, kalau nanti pemirsa boleh juga kan bergabung, bukan hanya kita yang boleh bertanya. Betul gitu. sekali Kak Tifa. Di mana tuh? Ini pemirsa, tema hari ini sekali lagi orang tua inspirasi bagi anak-anaknya. Iya. Untuk yang ingin bertanya, silahkan di nomor telepon 5800800 atau bisa juga melalui video call 0823 3340 3574. Ada di layar kaca Anda. Oke. Nah, pemirsa kita lanjutkan lagi diskusinya. Iya Bunda, dong. tadi terpotong. Iya. Yang pertama komunikasi. Komunikasi dilanjut dulu. Oke. Komunikasi. Kita lihat semua orang tahu ada telepon. Oh baiklah, langsung loh ya. Ada yang Langsung. bergabung. Boleh kita angkat dulu ya? Oke, halo, assalamualaikum. Cahaya Ramadan. Salam. Tanya dong. Oke. Tanya dong, dengan Bapak siapa? Di mana Bapak? Dan Sumarto di Nologaten. Sumarto Nologaten. Ini sepertinya yang bergabung kemarin ya Pak ya? Iya kan Pak? Iya, iya. Siap. Iya. Penonton setia. Apa ini yang mau ditanyakan Pak Sumarto? Pertanyaannya begini ya. Karena kalau seperti judulnya tadi, bahwa interaksi dengan anak itu orang tua kan sedikit sekali ya. Orang tua kebanyakan sekarang sibuk kerja semua dari pagi hingga sore. Pulangnya udah anak-anak udah capek dan sebagainya. Saya punya usulan kepada media ini, bahwasannya di sekolah minimal SD ya, itu diadakan pelajaran budi pekerti lagi. Sehingga kalau di seluruh gurunya kan biasanya nurut anak-anak itu. Tapi keadaan orang tua kan ketemunya sedikit sekali. Pagi udah tinggal pergi semuanya, paling di rumah dengan asistennya. Terus nanti sudah sekolah lagi, pulang orang tua juga tidak ada di rumah, baru sore nanti baru pulang lagi. Nah itu, seandainya budi pekerti ada di sekolahan, barangkali itu bisa memperbaiki perilaku anak kita. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, mungkin. Ini salah satu yang sering telepon berarti beliau Iya, ini. kemarin banget nih. Oke. Sehari Bunda, ini malam. sebenarnya pertanyaan sekaligus saran tadi. Iya, Bunda. Gimana betul. menurut Bunda? Kita sebagai orang tua harus menyadari bahwa kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah kedua orang tuanya, bukan guru-gurunya. Guru di sekolah sifatnya hanya membantu. Sekali lagi, yang punya kewajiban kepada anak adalah kedua orang tuanya. Gurunya sekedar membantu. Jadi kita tidak perlu terlalu menuntut begitu besar kepada guru, karena sesungguhnya kita kembali sadari. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi sekarang, orang tua, bapak, ibu sibuk. Sekarang gini, kita tidak lagi memikirkan kuantitas pertemuan, karena kita memang susah. Tetapi kualitas pertemuan kita, itu yang utama. Yang kedua, adanya handphone, adanya yang lain-lain alat komunikasi. Coba kita cek, dalam satu hari, kita lebih banyak bersay hello pada teman-teman kita atau kepada anak cucu kita. Ini yang kita harus koreksi. Ya. Apakah orang tua itu setiap hari sekedar menanyakan bagaimana anaknya atau lebih kepada teman-temannya? Jujur ya. Sehingga kadang-kadang kita gini, Bunda curhat, ada apa? Kenapa anak saya fokus ke HP terus? Coba lihat sekarang ibu fokus ke HP atau ke anak? Dikembalikan Gimana ke orang kalau tuanya. ibunya bangun tidur yang dicari juga HP, ke dapur yang dibawa juga HP, kemana yang dibawa HP, bagaimana anaknya tidak kemana-mana bawa HP? Ini inspirasi juga. Maka saya matur, yang pertama kita kaitkan tadi komunikasi. Iya. Begitu besar persoalan yang menimpa keluarga Nabi Ibrahim ketika harus menyembelih anaknya. Tapi semuanya kelar dengan komunikasi. Bagaimana Ibrahim berkomunikasi dengan Ismail sehingga masalah yang besar itu pun bisa selesai dengan baik. Yang kedua, mohon maaf. Salah satu ayat Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan kebaikan. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmat.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan beri contoh yang baik. Ini kuncinya. Dan beri contoh yang baik. Jika terjadi perbedaan pendapat, selesaikanlah dengan diskusi yang baik. Jadi kalau yang pertama komunikasi bil hikmah, dengan ngomong-ngomong yang baik, nak, yuk bikin peraturan yuk. Selama makan kita tidak boleh buka HP ya. Baik ibu, ayah maupun adik. Sederhana loh. Hanya selama makan loh. Iya. Berapa menit sih? 10, Tapi 15. kadang-kadang kita makan. Iya Bunda. Yuk, kita bikin aturan kesepakatan. Oke. Nah, adzan maghrib TV mati ya. Mulai kapan? Mulai besok. Jangan sekarang anaknya lagi nonton kartun, Dimatikan. bapaknya lewat cedet. Marah nggak anaknya? Marah, betul. Sekarang bagaimana kalau ayah nonton sepak bola dimatikan? Atau bunda nonton sinetron dimatikan? Marah. Jadi ada satu diskusi, kemudian kita sepakat. Nah gimana kalau dengar adzan, TV kita matikan. Jadi besok siapapun yang nonton TV, kemudian ada ayah, ibu masuk matikan TV, nggak ada hak untuk marah. Ini kita sudah ada kesepakatan. Oke. Dibicarakan di dengan awal cara ya. yang hikmat. Ajak ke jalan kebaikan dengan cara yang hikmat. Ya. Wal mau'izatil hasanah. Ada orang bilang satu contoh lebih mustajab dibanding ribuan kata-kata. Iya. Betul. Betul. Satu contoh lebih mustajab dibanding ribuan kata-kata dengan contoh yang baik. Tadi saya bilang, kenapa anak di sekolah disuruh sholat nggak mau? Ayah di rumah nggak pernah sholat kok. Ini, itu contoh ngomong nggak baik sekali aja masuk ke anak. Tiap hari dituturi, nah kamu kalau ngomong yang baik, tapi tiba-tiba ibunya ngomong nggak baik, yang ditiru yang mana? Nggak baik. Atau kita pergi, nak kalau sama fakir miskin itu pemurah ya nak. Kamu ini ya nak, ini ya nak. Giliran ada orang minta-minta, ibunya bilang nggak ada uang receh. Padahal dia receh mau, utuh juga tambah mau. Iya, betul. Betul. Iya. Receh mau, gede tambah mau. Tambah mau. Tapi ibunya bilang nggak ada uang receh. Kira-kira yang mempan kemana anaknya? Yang tidak ada uang receh. Maka kita beri contoh. Ada orang minta-minta, kita punya uang 5.000. Nak, tolong kasihkan. Kenapa bukan bapak ibunya yang ngasih? Pelajaran ya. Contoh yang bagus. Terus yang ketiga, iya. jika terjadi perbedaan pendapat, yuk kita menjadi orang yang terbuka. Dalam arti terbuka di sini, orang tua mau mengakui salah kalau memang salah. Anak juga harus belajar menerima kalau memang dia salah. Ini yang agak sulit. Agak menantang memang ini. Iya. Iya. Nggak semua orang tua berani mengakui salah. Iya. kadang-kadang. Ego juga di situ berperan ya. Maaf ya, gitu kan susah. Susah gitu. itu orang tua kadang-kadang. Susah gitu. Tapi kalau orang banyak zikir, ada kata subhanallah. Maha suci Allah, berarti yang nggak punya salah itu cuma Allah. Maka sadari, orang tua juga punya salah, anak juga punya salah. Sepinter apapun anak, kalau memang kamu salah, akui kalau kamu salah. Orang tua, setua apapun orang tua, kalau memang salah, ya akui kalau kita salah. Berarti salah bukan tentang usia ya Bun ya. Iya, Muda, kalau tua, nggak ada yang salah, bukan manusia bukan dia. manusia Iya. malah ya. Oke. Mudah-mudahan Bapak yang tanya, ini ya, Pak Sumarto tadi. iya lega ya, Amin. karena memang tidak bisa kita menyerahkan kepada sekolah. Pilihan sekolah itu hanya salah satu rujukan untuk membuat dia menjadi lebih baik. Tapi sekalipun sekolah itu baik, ya ada telepon. Baik. Boleh diangkat nih Oke, gantian nih. ini Kak nampaknya Taufik. semakin menarik sesi iya kita ini. dong. Assalamualaikum. Salam. Cahaya Ramadan. Ramadan, tanya dong. Oke. Dengan siapa Pak? Di mana? Ini Pak Marsudi di Condong Catur. Condong catur. Pak siapa Pak? Pak Marsudi. Pak Marsudi di monggo, Condong Pak. Sudi di Condong Catur. Silakan Pak. Ya, ini mau tanya ini. Ini kalau sama anak-anak itu ya dulu ya kalau masih kecil katakan masih TK terus sampai SD itu kan dikasih masukan diajarin itu mudah ya. Kalau sekarang udah mulai SMP naik ke SMA itu kok susah. Padahal kita itu sudah nyontohin misalkan waktu sholat kita sholat, waktu kita mengaji juga ngaji. Tapi kalau disuruh untuk sholat malah yang alasannya nanti mandi ada yang capek. Nah, itu bagaimana Bu caranya
untuk biar bisa untuk mengikuti jejak kita itu, Bu. Oh, oke. Baik, sudah cukup Pak Marsudi? Ada lagi? Ya. Baik, terima kasih. Wah, ini fasenya sudah mulai remaja ya sepertinya ya, Bunda ya. Ini punya trik khusus begitu? Gini, saya luruskan sedikit. Ya. Anak SMP disuruh sholat, emang disuruh sholat susah. Coba diajak sholat. Diajak dan disuruh berbeda. Beda loh. Beda loh. Beda. Anak disuruh sholat Perintah susah. berarti justru. Diajak sholat Belum tentu beda. susah. Diajak Betul. sholat kan ayo sholat Bareng-bareng. gitu. Maka kalau kembali merujuk surat An-Nahl yang tadi Bunda sampaikan, ajak diskusi baik-baik. Dik, sholat itu wajib loh. Sekali tempo kita diskusi di meja makan, habis makan ngobrol. Ya kan? Diskusi tentang hak wajiban kita kepada manusia, kepada Allah, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita ngomongin baik-baik gitu. Dah, ini namanya dengan cara yang hikmat. Terus dengan contoh yang baik, bagaimana ayahnya, bagaimana neneknya, kakeknya, waktunya adzan kita sholat, waktunya ini kita ini namanya contoh yang baik. Kemudian kalau dengan itu nggak mempan, kalau bahasa saya, tugas orang tua itu nomor siji ngandani, nomor satu ngandani, ngasih tahu, nasihati. Bahasa Jawa biar nanti i bagus. Ngandani. Nomor 2 nyontoni, ngasih contoh. Nomor 1 nasihati, nomor loro ngasih contoh. Nomor 2, nomor 3 itu apa? Dongani, didoakan. Nah sekarang kasusnya sholat. Nomor 1 diajak ngomong baik-baik supaya dia sadar bahwa sholat hukumnya wajib. Nggak usah putus asa. Saya bilang mendidik anak itu kayak orang memotong kuku. Pagi dipotong, sore tumbuh, sore dipotong, pagi tumbuh. Artinya tidak ada hentinya. Betul. Dek, sholat itu wajib loh dek. Kalau nggak sholat itu ini, mbah itu sayang banget sama kamu. Tapi kalau ibadah kita nggak sama, besok di akhirat nggak ketemu. Ayo dek kita sholat, gitu tunggu tiap hari. Ya. Ambil yang nomor 2 sekarang, contoh. Bagaimana di dalam rumah ini siapa yang sebagai figur dituakan, sebagai ya ini jangan sampai anak krisis figur, krisis model, krisis idola yang tadi Bunda sampaikan. Itu sholat, nanti anak kan terbawa. Nah, yang ketiga, jangan pernah berhenti. Robbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang menegakkan sholat, demikian juga untuk anak keturunanku. Ini nggak berhenti. Gitu. Jadi kalau itu semua sudah dilakukan, kita kembali tema beberapa waktu yang lalu bahwa manusia itu sekedar memberi peringatan, hidayah milik Allah. Jadi kalau kita sudah nasihati, kita sudah memberi contoh yang baik, kita sudah mendoakan, kok anak itu tetap susah untuk sholat, kita kembalikan, ya Allah, Engkaulah zat yang memiliki hidayah. Kita tinggal memohonkan hidayah untuk anak-anak kita. Tapi tugas sebagai orang tua selesai. Oh, oke, baik. Iya. Nah, saya juga pernah baca sih dan pernah lihat juga gitu ya beberapa postingan, bahkan di YouTube juga ada yang bilang dari salah satu sumbernya hadis atau mungkin Al-Quran begitu, anak itu pada masa perkembangannya nanti di 7 tahun pertama ada fasenya dekat dengan siapa, 7 tahun kedua dekatnya dengan siapa, apakah yang selintas atau yang sama-sama gendernya atau mungkin bapaknya dekat sama anaknya yang cowok atau dengan anaknya yang cewek. Nah itu memang benar seperti itu tidak sih, ada fase-fasenya Bunda? Apakah memang sebaiknya itu juga dijadikan rujukan juga sebagai kita orang tua? Ada fasenya bisa jadi, dijadikan rujukan bisa jadi. Tapi yang lebih adalah bagaimana orang tua ini memposisikan diri. Sekarang kalau anak usia 8 tahun, lebih dekat dengan gendernya. Lah kalau kebetulan anak perempuan tapi ibunya terlalu sibuk gak pernah dekat sama anaknya, nggak jadi dong. Iya juga sih. Ya, jadi sekarang itu nggak bisa. Kayak gini, kita memahaminya. Ada takdir. Takdir itu ada yang mutlak tidak bisa dirubah. Misalnya mati, ya kan? Tapi takdir ada yang bisa dirubah. Sekarang aku sudah ditakdirkan miskin. Kemudian aku bangun tidur, udahlah, memang takdirku miskin, ya sudah. Wah, menerima sekali ya. Atau kita ditakdirkan kaya. Kemudian kita enggan bekerja dengan pemikiran, lah wong takdirku sudah kaya kok, nggak bekerja juga kaya, nggak bisa. Jadi ketika perkembangan anak yang mestinya usia 8 tahun sampai 14 tahun lebih dekat dengan gendernya, ya. Tapi kebetulan, secara kebetulan, ayah dan ibu memiliki kesibukan yang menyita waktu perhatian lengkap, sehingga anaknya tidak tersentuh.
ya dia akan dekat dengan yang lain. Oh, oke. Jadi memang kita perlu menyesuaikan dan memang perlu mengusahakan ya dari kedua belah Iya, pihak bapak ibu ini ya, biar si anak ini tetap mendapatkan kasih sayang, sentuhan dan kehadiran dari keduanya, bukan salah satu saja. Oke, kita lanjutkan lagi nanti ya, Mas Taufik ya. Betul. Masih ada beberapa segmen, Anda juga masih bisa bergabung bersama dengan kami tentunya setelah yang berikut ini. Tetaplah di Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman, cahaya Ramadan. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi sholli alaik, ya Rabbi sholli alaik, ya Rabbi sholli alaik, salawatullah alaik. Al-badru katolatihi wajahun jamilun, wasyamsu kabasmatihi dhillul dhalilun. Wa Abdullah sayyidul khalqi wa Mustafa wa Habibullah khairu babukin muwahillah. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi sholli alaik, ya Rabbi sholli alaik, ya Rabbi sholli alaik, salawatullah alaik. Al-badru katolatihi wajahun jamilun, wasyamsu kabasmatihi dhillul dhalilun. Wa Abdullah sayyidul khalqi wa Mustafa wa Habibullah khairu babukin muwahillah. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi sholli alaik, ya Rabbi sholli alaik, ya Rabbi sholli alaik, salawatullah alaik. Terima kasih teman-teman Sun Smile. Nah, Vira deh, Vira. Vira kalau orang tua, ayah, ibu lebih dekat sama siapa, Vira? Kalau saya sih lebih dekat ke ibu sih. Ke ibu. Oke, Kenapa? tapi- Kenapa? Kenapa ya? Karena mungkin kayak lebih sesuai aja ya, kayak misalnya lagi curhat tentang perasaan, kemudian sesuai gitu loh. Kalau sama bapak tuh masih kayak ada perasaan takut gitu loh, kayak rikuh gimana gitu loh. Kalau sama ibu lebih kayak Cair ya? Iya, Cair. soalnya kayak nyambung gitu. Oke. Ini mungkin ada fase-fase tertentu ya, Bun ya, yang mungkin lebih dekat Yang dengan pasti ibunya ya. di usia remaja itu kan ada beberapa yang dengan orang tua satu gender tadi Iya. itu pas gitu loh. Misalnya saya mohon maaf ya, nggak mungkin kan Mbak Vira ya Iya. itu haid curhatnya ke ayah. Oh iya, betul. Ketika harus mau cari gimana biar wajahnya glowing tanya ke ayah, Waduh. kan nggak mungkin kan? Pengalamannya di ibu itu. Iya, jadi di ibu.
Jadi di usia-usia seperti itu memang lebih banyak membutuhkan peran ibu yang ada di sampingnya. Iya. Jadi masalahnya itu aja sebenarnya. Iya. Tapi dan memang sebenarnya sosok ibu ini bisa dibilang sosok yang istimewa nggak sih ya Bun? Karena kan kita mikir mau anaknya cewek, mau anaknya cowok, semua kalau bisa curhatnya sama ibu dulu kalau pas bapak lagi nggak ada gitu kan. Jadi memang tuntutannya lebih banyak juga sebenarnya ya. Karena harus menjawab pertanyaan ya. Harus menjawab pertanyaan. Harus dijawab. Kenapa ketika Rasul ditanyakan, ya Rasul, siapa yang aku hormati lebih dulu? Ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Terus bapakmu. Kenapa ibumu? Ibumu telah mengandungmu. Ibumu telah melahirkan kamu. Ibumu telah menyusui kamu. Baru bapakmu. Jadi karena ada 3 fase yang harus dilakukan ibu dulu terhadap anak, maka kedekatan ini terbentuk. Jadi itu nggak bisa ditawar, itu sunatullah. Memang seperti itu. Jadi ibu. Jadi kaum Adam nggak usah perlu sakit hati, nggak usah protes gitu. Jadi ibumu kalau kita debat, loh aku mengandung kamu enggak gitu, aku melahirkan kamu enggak, aku menyusui kamu enggak. Setelah itu barulah dekat dengan ayah. Jadi itu satu kewajaran saja. Oke, siap, sudah terjawab. Gimana? Kayak Kak Taufik mau nanya ya. Ya berarti kaum bapak harus ngerti ya. Harus ngerti, iya. Dalam hal ini harus ngerti. Tadi lagu yang dinyanyikan teman-teman Sains ini menarik tentang Rasulullah. Nah, bagaimana kemudian Rasul mencontohkan sebagai pribadi contoh untuk keluarganya, anak-anaknya? Sekarang yang pasti gini, Rasul nggak cuma contoh keluarga dan anak. Uswah hasanah, contoh yang baik untuk rahmatan lil alamin, untuk ketentraman, untuk kesejahteraan. Ini ngobrol dengan Bunda itu jadi panjang banget gitu. Itu seperti itu. Yang pasti kita contoh, Rasul itu bukan tipe memerintah, tapi memberi contoh dan selalu dengan tepat. Misal, ketika Rasul mengajarkan makan itu pakai tangan kanan, apakah beliau bilang, wahai anakku, makanlah tangan kanan? Enggak. Tapi beliau dahar bersama-sama. Kemudian ketika salah satu anaknya mau mengambil yang jauh, beliau langsung muncul, ambillah dari yang paling dekat. Ketika mau berlebihan, berhentilah sebelum kenyang. Jadi ini semua kan lewat praktek langsung. Bagaimana Rasul mengajarkan kerendah hatian, rendah hati. Apa ada? Rasul guru? Enggak. Rasul bos? Enggak. Tapi sahabat. Budak sekalipun dianggap sahabat. Maaf Melo. Melonya gini. Kita tahu Bilal adalah sahabat yang dibebaskan. Dari budak, tapi Rasul tetap menyebutnya sahabat. Ini nggak ada di kita. Kita menjadi guru saja langsung bilang, itu muridku. Itu kan sama saja dengan berkata aku lebih pintar dari dia. Iya kan? Ketika saya ngomong, itu muridku gitu. Berarti aku lebih senior dong, aku lebih ini gitu. Ketika saya misalnya sebagai bos, kemudian punya karyawan, saya juga dengan enaknya, ini karyawan saya. Berarti aku mau ngomong ini bosnya kan? Tapi Rasul siapapun disebutnya sebagai sahabat Rasul. Nggak pandang itu siapa. Tapi Rasul menyebutnya sahabat. Ini contoh buat kita semuanya. Bahwa bukan karena kedudukan ini aku menjadi lebih tinggi. Enggak sama sekali. Di mata Allah, takwaan kita. Tapi di dunia keseharian, sahabat. Masya Allah. Coba siapa yang tidak dikatakan sahabat Rasul itu ada ini, itu. Oke, wow, ini menarik sekali. Dan ternyata sudah ada yang bergabung lagi nih Kak Taufik nih, monggo nih. Hari ini bahasanya seru sekali berarti. Assalamualaikum. Lewat video call kah? Oh, lewat telepon, baik. Assalamualaikum, Cahaya Ramadan. Enggak jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Ramadan. Cahaya Ramadan. Tanya dong. Passwordnya Tanya Bapak? dong. Ya. Oke. Siapa di mana, Pak? Tanya dong. Iya. Ya. Dengan siapa di mana, Pak? Saya Untung Basuki dari Gunung Kidul. Pak Basuki Gunung Kidul. Silakan Pak, pertanyaannya. Izin tanya Bunda. Monggo nggih. Izin tanya. Silakan. Untuk membangun komunikasi sosial dengan keluarga. Itu caranya bagaimana? Dengan harapan kita bisa menyampaikan pesan terhadap anak itu. Iya.
bisa nyampe. Saya yakin kalau apa yang disampaikan Bunda lebih baik memberi contoh daripada menasehati. Kemudian Bapak? Tip komunikasi. Terima kasih Bunda untuk membangun komunikasi sosial dengan keluarga. Idealnya bagaimana begitu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung dijawab Bunda. Sekarang gini, bagaimana kita menganggap setiap yang ada di dalam rumah kita adalah penting untuk saya. Nak, kamu itu penting untuk ibu. Kamu penting, kamu penting, kamu penting. Sehingga ketika meninggalkan lama itu kepikir. Kangen. Ada kangen ya, karena penting. Posisi di dalam rumah itu penting gitu loh. Jadi ketika kamu pergi, aku kecewa, itu bukan karena aku ini, justru karena aku menganggap kamu penting. Jadi di sini itu penting. Dan itu juga harus disampaikan sesekali ya Bunda ya. Nah itu terus bagaimana kita membangun komunikasinya. Ada orang tua kalau ketemu anak di jalan itu nggak nanya. Katanya aku mau bingung nanya. Le mau kemana? Nak mau kemana? Masa serumah nanya? Sebenarnya ada saja yang bisa ditanyakan. Ketika ketemu anak di jalan nanya. Tadi yang di rumah siapa? Bisa. Rumahnya udah dikunci belum nak? Ada banyak pertanyaan. Ada banyak pertanyaan. Nah, ya. ini terkait dengan pertanyaan yang nomor sekian mengajak sholat. Ini saya hubungkan. Bagaimana kita membangun komunikasi anak yang sudah SMA? Jangan lupa nanti sholat. Marahlah. Aku udah ngerti kalau sholat itu wajib, kenapa disuruh? Gitu kan? Tapi coba kita tanya, adik nanti mau Jumatan di mana? Di sana. Ngapain sih, Mam? Mami mau nitip aja. Enggak tampak kita mau nyuruh Jumatan. Sebenarnya kita nyuruh betul, nyuruh. Dek, nanti kalau Jumatan lewat sana, ibu nitip beliin ini ya. Itu kan enggak tampak kita nyuruh Jumatan. Soft, lembut. Giliran pulang, cek. Tadi yang khotibnya siapa, Dek? Isinya ngapain? Suruh apa kita? Nah, jadi kita nggak nanya kamu tadi jadi Jumatan enggak? Ngamuk lah anaknya. Tapi ketika kita tanya khotibnya siapa tadi? Padahal kita mencari tahu. Betul. Iya. Validasi. Sama. Iya. Jadi membangun kayak itu, insya Allah anak tidak marah. Jadi ini terkait dengan ngajak sholatnya dulu. Iya kan? Jadi menyuruh. Tapi dengan bahasa yang anak itu enak juga. Betul. Ya, ngajak duha. Dek, duitnya udah banyak, Pak. Kenapa? Kok nggak minta rezeki hari ini? Kita mau ngajak duha. Duha itu kan minta rezeki kan? Loh, gimana caranya katanya gitu Bun ya? Iya, gimana caranya? Duha. Iya, sholat duha. Jadi, Dek, duitmu udah banyak, Pak. Gitu. Kenapa? Kok nggak duha? Ini jadi bikin orang tuanya jadi lebih kreatif juga ya Bunda ya. Karena pertanyaan jangan hanya itu aja, jangan langsung to the point. Tapi mungkin kalau bahasa sekarang tuh ada soft sellingnya gitu ya. Makan pakai tangan kiri, nggak benar itu. Oh marah, pasti marah. Enak nggak, Dik? Nggak begitu enak. Coba Adik pakai tangan kanan, ntar enak. Asik, Masya Allah. Wow, banyak sekali ya tips-tips yang bisa kita dapatkan. Tapi harus dijeda dulu ternyata nih Bunda. Kita jeda sebentar, nanti kita akan kembali lagi di mana nih Kak Taufik? Di Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Cahaya Masih membahas tema yang sangat menarik, yaitu orang tua yang menginspirasi anak-anaknya bersama trainer dan instruktur parenting, Ustazah Eni Harjanti. Ustazah, nampaknya ini kita harus kursus tambahan. Jadi bingung loh. Bunda juga nggak begitu nyaman sebenarnya dengan Ustazah ala Rasul. Makanya saya bilang, ini tadi nanya kan, Bunda aja deh. Bunda aja. Bukan ibunya siapa saja. Bunda. Ini nampaknya kita butuh sesi khusus konseling kali ya. Iya, nambah nanti habis ini. Karena yang disampaikan Bunda tadi betul-betul adalah soft. Bagaimana kita masuk ke hati anak tapi dengan cara yang lemah lembut. Bunda, salah satu contoh disebutkan di Al-Quran itu kan ada Luqman, Bunda. Luqman. Bagaimana Luqman yang kalau bahasa Al-Quran ada hikmahnya. Ini boleh mungkin di-share juga Bunda untuk memperkuat kita sebagai orang tua dan pemirsa juga di rumah. Bagaimana sebenarnya menjadi pribadi Luqman di kehidupan kita. Kita kadang begini ya, kok bisa ya Luqman itu masuk di dalam nama salah satu ayat surat di dalam Al-Quran padahal beliau bukan Nabi. Bukan Nabi, ya kan ada surat Nuh, ada surat Ibrahim, ada surat Muhammad. Sementara Luqman kan bukan Nabi, betul. Ya. Tapi
kita terinspirasi ternyata dari bagaimana Luqman mendidik anaknya. Yang tidak boleh kita lewatkan adalah yang nomor 1, Luqman mendidik ketauhidan. Tauhid. Ya, mendidik ketauhidan. Jadi apapun gaya hidupmu misalnya, bagaimanapun nasib hidupmu dari sisi ekonomi, jabatan dan sebagainya, tapi nomor 1 tauhidnya. Ini Luqman. Bagaimana kita juga ini untuk anak-anak kita. Jangan khawatir anak kita besok makan apa. Jangan khawatir besok anak kita itu di mana. Bunda pernah menuliskan dalam story kecil, Nak, ibu tidak kecewa ketika tidak mendapatimu dalam barisan sang juara. Ibu juga tidak kecewa ketika tidak menemuimu di barisan orang kaya. Tapi ibu kecewa ketika tidak menemuimu di barisan orang sholat. Wow, betul. Tauhidnya yang dipegang pertama ya. Iya kan? Jadi ketika anak kita tidak juara, biarkan mereka menjadi bintang di kelasnya masing-masing. Anak yang bintang matematika mungkin tidak bintang sepak bola. Tapi anak yang bintang sepak bola mungkin tidak bintang korek. Betul. Ya, biarkan mereka menjadi bintang masing-masing. Wow, Masya Allah. Dan tentunya kita juga pengen tahu sekali lagi nih ya Bunda ya. Jadi yang memang benar-benar harus kita perhatikan dalam tema kita kali ini, esensi dari orang tua, inspirasi bagi anak-anaknya adalah apa? Monggo silahkan Bunda. Kalau Bunda sederhana, itu tadi sadari bahwa setiap yang dilakukan, yang diucapkan, yang dikerjakan oleh orang tua akan memberikan pengaruh yang besar untuk anak-anak kita. Jadi yakinlah bahwa anak-anak kita punya potensi sekian banyak meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Karena anak adalah imitasi. Anak adalah barang tiruan. Anak hanya bercermin. Seperti apa saya tergantung. Ya kan? Jadi kata kuncinya luar biasa tadi. Kalau tauhidnya sudah nempel, kuat, mau jadi apapun dia bisa sukses. Betul. Terima kasih Bunda. Ini harusnya kita 2 jam sesinya. Iya, 2 episode nanti 2 episode, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Iya. Terima kasih untuk seluruh kru yang mendukung Kak Tifa. Betul. Dan tentu saja untuk kostum yang ciamik hari ini Kak Tifa, dari mana? Tentunya terima kasih juga ya untuk Nibras Hijab yang sudah membuat saya dan juga Kak Taufik ini makin tampil menawan pastinya di depan kamera, asik. Dan juga akan kita bacakan nih untuk jadwal imsakiyah esok hari di hari Jumat tanggal 5 April 2024 pastinya. Untuk jadwal imsak ini ada di jam 4:16, kemudian subuh ada di 4:26, dan satu lagi maghrib ada di 17:43. Sekali lagi terima kasih sekali ini Bunda, banyak sekali informasi dan ini wawasan baru bahkan secara kebatinan pun ini masuk sekali. Masuk sekali. Nanti kita lanjutkan lagi setelah ini Bunda ya, jangan kemana-mana. Ada sesi khusus untuk kita aja. Ya. Dan kita harus pamit nih sepertinya nih Kak Taufik. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program acara Cahaya Ramadan setiap harinya. Sampai dengan akhir Ramadan nanti. Betul. Dan akhirnya saya Latifah Nur Muslimah dan Taufik. Kami pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.